Salam sehat buat anak-anak kelas 12 yang IPS maupun yang IPA. Kita lanjutkan pelajaran sosiologi kita di masa pandemi ini. Semoga sehat-sehat semuanya. Kita ikuti tetap protokol kesehatan. Jangan lupa nanti kita isi daftar hadirnya ya. Maka pada hari ini yang mau kita pelajari adalah bentuk-bentuk perubahan sosial ya. Itu ada yang kita bagi berdasarkan prosesnya, ada berdasarkan ukuran perubahannya, ada berdasarkan sifat perubahannya, ada berdasarkan sisi kemajuan dan kemundurannya, ada berdasarkan kecepatan berlangsungnya perubahan itu. Nah, satu-satu kita bahas berdasarkan prosesnya. Ya. Ada itu, prosesnya itu direncanakan. Ya kalau direncanakan berarti dikehendaki. Agent of things. Ya. Ini memang perubahan itu betul-betul direncanakan dengan baik. Ada memang perubahan yang tidak direncanakan. Berubah bukan karena rencana. Di luar dugaan misalnya. Ya. Jadi kalau seumpamanya ada yang direncanakan pembangunan, ya pasti ada dampaknya. Dampaknya itulah yang tidak direncanakan. Ya. Misalnya dibangun bendungan, rupa-rupanya jebol, mengakibatkan banjir. Banjir mengakibatkan korban, ya gagal panen dan semuanya. Itu adalah yang tidak kita rencanakan. Yang direncanakan adalah dibangun bendungan, hasil panen akan melimpah seperti itu. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari terjadi seperti itu, ya. Yang direncanakan membangun kota supaya kaya banyak uang, seperti itu. Tapi setiap yang direncanakan itu memiliki dampak tersendiri. Dampak itulah yang tidak direncanakan, ya. Direncanakan kawin seperti ini, mungkin Anda kenal ini. Tapi ada yang tidak direncanakan seperti ini, ya. Masih siswa, lupa dia, sehingga kemasukan setan, ya. Jangan-jangan seperti itu ya. Harus kau rencanakan semuanya. Jadi bisa kita bandingkan sekarang bagaimana yang tidak dikehendaki dengan yang dikehendaki. Itulah yang pertama. Yang kedua, berdasarkan ukuran perubahannya, ukurannya namanya ukuran. Ada berubah itu kecil, ada perubahan itu besar, ya. Kalau kecil dia hanya diikuti oleh sebagian orang, tapi kalau perubahannya besar mempengaruhi banyak orang secara luas, kan begitu. Jadi seumpamanya kalau yang berubah itu hanya mode rambut, ya mungkin hanya anak muda yang mengikutinya. Tak mungkin saya ikut-ikutan buat keriting-keriting atau seperti memang udah keriting kian kok. Apalagi bikin seperti kawan itu, malu saya. Ya, biarlah apa adanya. Tapi bagi yang muda-muda, banyak diikuti perubahan-perubahan yang seperti itu. Ya, karena kecil dampaknya. Ya. Jadi kalau seumpamanya seperti ini, dibangun jalan tol tinggi Kuala Namu, ya dampaknya besar, ya, bagi perekonomian masyarakat. Ya. Banyak contoh-contoh lain yang dampaknya besar, dampaknya kecil. Ya. Yang ketiga, sifat perubahannya, ya, itu struktur. Jadi mengubah struktur
yang mengakibatkan perubahan. Ya. Sama misalnya seperti masa sekarang ini, pilkada tidak dilakukan, tapi strukturnya berbeda. Rapat tetap dilakukan, tapi berbeda strukturnya. Ya. Kalau dulu rapat DPR seperti ini paripurna, ya sekarang jadi seperti ini virtual. Nah, struktur yang berbeda. Ya, jadi banyak pekerjaan yang dilakukan mengubah struktur untuk memperlengkapi sesuai dengan situasi. Banyak contoh-contoh lainnya seperti itu. Berdasarkan sisi kemajuan dan kemunduran arahnya. Ya, progres itu tidak kemajuan, progres. Ya. Jadi membawa kemajuan, pasti kemajuan itu yang diinginkan. Regres, kemunduran, perubahan mundur dia. Ya, kemunduran yang tidak diinginkan. Jadi kalau kita lihat misalnya seperti ini, ya kalau masih ada yang seperti dilakukan kemunduran, maunya minimal seperti ini, ya baru namanya progres. Coba bayangkan kalau masih ada yang seperti ini sekarang, anak-anak bermain-main, maunya seperti ini dia, yang sudah modern-modern, ya. Bukan daerah pedalaman, perkotaan, seperti itu. Nah, yang diinginkan seperti ini, biar di desa pun tidak ketinggalan zaman, ya. Ini apa di kampung saya ini bisa lihat ke sana, orang-orang tua di ladang sana sudah pakai laptop, ya. Nah, oleh seperti ini nggak bagus ini, ya. Jangan ditiru kemunduran ini. Kita teruskan. Yang terakhir barangkali berdasarkan kecepatan berlangsungnya, namanya kecepatan bisa lambat, bisa cepat. Evolusi itu lambat, berubah dengan lambat, ya membutuhkan waktu yang lama. Berubah dengan cepat, namanya revolusi, bisa terjadi secepat mungkin, ya seperti itu. Jadi seperti ini revolusi 1998 itu cepat terjadi, ya perubahan. Coba kita bayangkan misalnya kalau perang seperti ini masih lambat dia pakai kuda, kalau seperti ini sudah pakai pesawat tempur cepat ya. Ya. Oke. Sampai di sini dulu, tapi ingat ini, jangan lupa tugas catat materi dengan penjelasannya, maksudnya yang ini semua tadi ya, semua ini tak usah digambar, ya, tak perlu kau gambar, hanya kau tulis apanya saja judul-judulnya, poin per poin, itu ada 5 poin tadi. Tapi buatlah contoh masing-masing item sebanyak 3, ya. Misalnya seperti ini, perubahan evolusi contohnya, perubahan revolusi contohnya, seperti itu. Ya. Misalnya ini contoh, progres contoh, regres contoh, begitu semuanya ya. Oke, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Semoga hari-hari menyenangkan. Selamat berjumpa kembali dalam waktu dan gelombang yang sama ya. Oke, terima kasih.